Saudara boleh lihat kiri kanan, boleh kasih senyum, katakan, saya senang kamu ada di sini. Saya baru tahu beberapa hari lalu, saudara, kalau orang tersenyum, ternyata otak melepaskan hormon kebahagiaan. Jadi semenjak saya tahu beberapa hari itu, saya sering tersenyum. Bahkan tersenyum sendiri, beneran loh. Cek di Google itu. Ada hormon endorfin, serotonin, dan dopamin. Apa itu? Saudara cek di Google. Banyak senyum, karena begitu senyum, kebahagiaan itu muncul. Amin. Dan pagi hari ini, di hari yang berbahagia khususnya ya bagi teman-teman ya yang beragama Muslim, juga ada di kita ini ada beberapa yang bekerja melayani ya di bagian-bagian yang untuk lancarnya ibadah ini. Juga di depan ada ISS, ada security, jadi saudara bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka, saudara bisa mengucapkan selamat Idul Fitri dan berikan senyuman ya. Karena senyum itu apa tadi saudara? Memberikan apa? Kebahagiaan. Amin. Ya. Ya kita senang di tengah-tengah liburan, saya berpikir dengan Berry ini sedikit yang datang, banyak juga Ber hari ini ya, puji Tuhan. Ya saya percaya ada yang mungkin dari luar kota, boleh lambaikan tangannya, ya selamat datang ya. Kami sambut Ibu, ya Tuhan berkati. Siapa lagi ada yang lain yang sedang berlibur ke Jakarta? Karena biasa orang Jakarta keluar kota dan orang luar kota ke Jakarta. Amin. Pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai satu kebenaran firman Tuhan sekaitan dengan fokus kita berakar di dalam kebenaran. Ya, bijak menghitung hari. Dari Mazmur 90 ayat ke-1 sampai dengan 12. Nah saudara, kita lihat fakta hari-hari ini saudara, realitas hidup yang ada, kita melihat ada begitu banyak hal yang terjadi di dunia ini. Apa? Perang, pandemi baru berlalu kita berapa tahun. Sekarang udah disibukkan lagi, dikagetkan lagi, dibuat khawatir dengan keadaan perang di Timur Tengah saudara. Belum lagi longsor, belum lagi nanti. Saya kadang-kadang kalau berbicara seperti ini ada teman saya yang bilang, Bud kamu kalau ngomong nakutin. Tetapi ini benar saudara. Megatrust yang sebentar lagi akan terjadi, kita nggak tahu kapan. Ada begitu banyak kematian yang mendadak. Saudara, kalau kita lihat data, semoga bisa dilihat saudara. Setiap hari orang yang meninggal di dunia ini saudara, ada 172.000 sampai 175.000 sehari. Bener nggak? Cek aja datanya. Jadi pada saat kita ibadah 1 jam ini saudara, ada 7.200 orang yang siap-siap meninggal atau sudah meninggal. Keluarga dari jemaat kita aja kemarin ya Pak David, di hari kemarin ada 2 yang meninggal saudara. Nanti malam saya dengan istri melayani kedukaan. Ya, ya mungkin saya perlu kenalkan dulu, ya saya udah berapa tahun tidak berdiri di sini, ya kadang-kadang grogi juga di hadapan saudara ya. Ya yang belum tahu nama saya Budiman, saya biasa dengan Pak Ari, Pak David, kami melayani di besuk orang sakit, ya. Lalu melayani juga di rumah duka dan juga melayani mengunjungi orang-orang tua dari jemaat ya yang mengalami mungkin butuh penghiburan, butuh teman ya. Ya saudara nanti jangan sungkan kalau saudara Pak ada orang tua saya nih Pak, ya mungkin bagusnya di Jakarta ya, kalau ada di Balikpapan ya susah gitu ya. Kalau di Jakarta ya kita akan kunjungi, kita akan dampingi, kita akan ngobrol dengan dia gitu ya. Karena orang tua itu biasanya kesepian saudara. Dan saya ada di pelayanan itu saudara. Ya. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 12. Ayat 10 sampai 12 ya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3.
masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sebentar dulu ya. Firman Tuhan ini ditulis oleh Musa, Saudara. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Musa kurang lebih sekitar 3.400 tahun yang lalu, Saudara. Musa waktu itu mungkin di dalam perjalanan, ya Musa kan berusia sekitar 120 tahun hidup di dunia. 40 tahun di istana Mesir, lalu 40 tahun di padang menggembalakan domba, dan 40 tahun ada membimbing, menuntun orang Israel dari mana? Dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Saudara. Dan dia berkata, masa hidup kami 70 tahun ini adalah satu doa kepada Tuhan. 3.400 tahun yang lalu ini ditulis dan ternyata sangat relevan dengan keadaan kita hari-hari ini, Saudara. Betul nggak? Ya, kita biasanya saat ini ya orang-orang meninggal 70 tahun. Bahkan kemarin keluarga jemaat 54 tahun kalau tidak salah. Ada yang satu lagi 89 tahun. Kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi kehidupan manusia itu, Musa bilang, ya apa, nggak ada yang perlu dibanggakan gitu loh. Saya dulu, Saudara, waktu SMA, ya begitu pinginnya kuliah, Saudara. Tapi kalau zaman dulu kan memang agak susah ya, orang-orang tertentu yang seangkatan saya yang mampu untuk kuliah gitu ya. Kalau sekarang kayaknya anak-anak kita harus kuliah gitu ya. Kalau dulu saya pengen kuliah gitu ya. Ternyata nggak bisa. Jadi mau nggak mau dari umur 20 udah kerja, Saudara. Jadi salesman gitu kan. Tapi kerinduan untuk kuliah itu pingin terus ada dalam hati saya. Dan ternyata baru di Abalov inilah saya bisa kuliah, Saudara. Jadi saya kuliah umur 55 tahun. Bayangin, saya minum dulu sebentar. Kalau mau tepuk tangan yang ragu-ragu, Saudara, untuk Tuhan. 55 tahun baru kuliah, Saudara. Kumpul dengan anak-anak muda, waktu kuliahnya di kelas, malam-malam terkantuk-kantuk, karena kelasnya onsite. Dan setelah itu beberapa tahun kemudian, saya dengan beberapa teman, ada Berry, ada Yongki, ada David, ada teman-teman yang lain, kita ngambil kuliah S2 ya, bukan membanggakan diri, Saudara. Tahun ini selesai S2 dan saya melihat sebetulnya gak ada apa-apanya. Saya berpikir, apakah dengan gelar S2 saya yang nanti saya akan terima di bulan November, apakah menambah kedekatan hubungan saya dengan Tuhan? Apakah cuma satu gelar yang menjadi kebanggaan, Saudara? Tetapi kalau itu tidak membawa hubungan kita dekat, makin intim dengan Tuhan, maaf, saya katakan nggak ada gunanya, Saudara. Tidak ada nilai kekal sama sekali, Saudara. Di ayat 11 dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ada begitu banyak orang nggak mengenal kekuatan murka Tuhan. Orang-orang berdosa, mereka melakukan dosa. Mereka nggak tahu bahwa di ujungnya akan ada satu penentuan di dalam kekekalan sorga atau neraka, Saudara. Dan pagi hari ini saya nggak nakut-nakutin Saudara. Saya ingin kita semua paham. Kita harus bijak menghitung hari-hari kita, Saudara. Di dalam ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini kerinduan Musa bagi umat Tuhan.
kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kalau 10 tahun itu diibaratkan seperti 1 hari. Saudara misalnya lahir di hari Minggu. 10 tahun kemudian berarti hari apa? Gak mudeng ya. Senin sampai Minggu itu diibaratkan usia kita. Per hari itu adalah per 10 tahun. Kalau kita lahir hari Minggu, hari Senin hari apa? Berapa tahun? 10 tahun, saudara. Hari Selasa, 20 tahun. Hari Rabu, 30 tahun. Hari Kamis, 40 tahun. Hari Jumat, 50 tahun. Hari Sabtu, 60 tahun. Hari Minggu, 70 tahun. Firman Tuhan katakan bahwa masa hidup kami 70 tahun. Usia saya nggak sadar ya, udah masuk tahun ini 63 tahun. Wih, nggak nyangka ya masih muda ya. Padahal umurnya udah tua, saudara. Dan kalau dilihat dari hari-hari itu, saya memasuki hari Sabtu, saudara. Saudara yang muda-muda lihat, coba, saudara hari apa? Beri hari apa, Ber? Hari Kamis masih jauh. Hari Sabtu berarti saya tinggal sehari lagi. Kita nggak tahu masa umur hidup kita, saudara. Kalau saudara yang saat ini masih ada yang ragu, waduh kalau saya meninggal, saya kemana ya? Nanti habis ibadah ketemu dengan Pak David. Pak David akan sampaikan sesuatu kebenaran firman Tuhan mengenai kematian setelah kehidupan, saudara. Dulu waktu saya remaja, saya berpikir, Tuhan saya kalau boleh saya sampai umur 60 tahun lah. Makanya saya sering diledek sama Elis ya. Karena apa, saudara? Dulu saya remaja berpikir 60 tahun itu sudah tua. Udahlah Tuhan cukuplah. Tapi begitu saya masuk 60 tahun, saya pikir Tuhan kalau boleh 70 atau 80 bolehlah Tuhan. Ya, supaya saya bisa melihat anak-anak dari anak-anak saya. Kita melihat karena dosa, saudara, terjadi penurunan umur. Saudara, pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu untuk kekekalan. Nanti saya akan beritahu, saudara. Sebelum air bah, karena dosa terjadi di Taman Eden, Adam yang seharusnya hidup dalam kekekalan, dia hanya berusia 930 tahun, saudara. Yang paling tua keturunan Adam adalah Metusala, 969 tahun. Jadi sebelum air bah, rata-rata umur manusia itu di situ disebutkan adalah 900 ke atas. Tetapi sesudah air bah, turun dari 200, 100, 180. Dan terakhir Musa adalah apa, saudara? 120 tahun. Di dalam Mazmur 90 ayat 1 dan 2 saya ingin bacakan, saudara. Kecil ya tulisannya. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Di dalam bagian lain Mazmur katakan begini, saudara. Mazmur 103 ayat 17 berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya untuk orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Jadi Musa berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dan kita percaya kita menjadi orang-orang keturunan dari Musa, saudara. Amin, saudara. Dan keadilan Tuhan.
turun-temurun kasih setia Tuhan, turun-temurun terjadi atas kehidupan kita. Ayat 3, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Kita lihat bahwa kita manusia itu seperti satu titik debu, saudara. Di hadapan Tuhan itu kita sesungguhnya tidak berarti. Tetapi Allah kita, Tuhan kita, Dia mau datang mengambil kita yang hanya debu tanah untuk dibawa kembali ke dalam kekekalan yang sudah Dia janjikan. Di dalam ayat 5, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Saya coba cari tahu kata menghanyutkan itu apa. Menghanyutkan itu seperti air bah dikatakan. Jadi kalau tadi saya bilang saudara, dalam satu hari ada 172.000 orang mati saudara. Dan satu saat itu giliran kita. Itu seperti air bah. Saya membayangkan saudara, ada begitu banyak aktivitas yang tinggi di dalam kekekalan saudara. Saudara bisa bayangkan Kak. Di dalam kekekalan hanya ada 2. Sorga yang kekal dan api yang kekal. Dan saya percaya kita jemaat Tuhan di Abalep, kita rindu, kita berada di dalam sorga yang kekal. Amin saudara, kita tidak mau berada di dalam api yang kekal. Karena itu sangat-sangat mengerikan saudara. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Di mata Tuhan, segala dosa kita yang tersembunyi sekalipun, Dia melihatnya saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Satu pun. Jadi pagi hari ini saudara, kalau ada di antara kita, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu saudara. Tetapi kalau pagi hari ini Tuhan menegur saudara, Tuhan mengingatkan, biarlah kita bertobat kepada Tuhan. Jangan biarkan dosa itu ada di dalam hati. Kesalahan itu ada dalam hati saudara. Seringkali mungkin kita berkata, enggak Pak Budiman saya tidak lakukan dosa apa-apa. Tapi kadang saya kecewa dengan orang lain. Itu satu dosa saudara. Saudara dalam hidup ini kalau kita mengikuti kekecewaan, kita akan banyak kecewa dengan orang lain. Bahkan dengan keluarga kita. Bahkan dengan pasangan kita saudara. Bukan begitu yang suami istri? Ada begitu banyak video di TikTok yang memperlihatkan realitas sehari-hari suami istri saudara. Yang senyum-senyum pasti suka lihat. Ya. Dikatakan seringkali kan istri selalu benar. Suami ngangguk-ngangguk. Amin saudara. Oh. Yang belum menikah bilang amin saudara. Jadi jangan sampai kita dipengaruhi hal demikian. Kita marah sama orang. Seringkali kita lihat di dunia ini makin banyak dengan era medsos yang begitu luas saudara. Kejahatan-kejahatan dipertontonkan demikian rupa. Dan kadang membuat kita takut saudara. Tetapi biarlah Tuhan, saudara menyadari bahwa ada Allah yang memperhatikan kita. Amin. Saya ingin menyampaikan apa yang supaya kita memiliki hati bijaksana. Yang pertama apa? Yang kita harus tahu adalah kita harus menyadari
bahwa Allah kekal dan bahwa hidup kita sebagai manusia terbatas, saudara. Allah kekal. Dia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dikatakan oleh Musa tadi, ia tempat perteduhan kita. Turun-temurun. Bukan hanya saat kita masih hidup, tetapi pada saat kita mati nanti, saudara. Turun-temurun kepada anak cucu kita. Biarlah pagi hari ini kita semua, dari yang tertua sampai yang termuda, kita semua sadar bahwa kita sebagai manusia, hidup kita sangat terbatas. Allah mempunyai maksud abadi untuk hidup kita. Maksud abadi Allah apa, saudara? Seringkali disampaikan oleh penatua kita, maksud abadi Allah adalah bahwa dia mau tinggal di tengah-tengah umatnya, tinggal di tengah-tengah kita. Makanya sebetulnya pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia mau tinggal bersama-sama Adam dan Hawa. Dan disitulah dikatakan bahwa Allah mau apa? Manusia beranak cucu. Saya ingin membacakan di dalam dalam Kejadian, saudara. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita tahu bahwa Allah kita menjadikan Adam dan Hawa, ditempatkan di Taman Eden, dan Tuhan berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi. Dari Taman Eden, beranak cucu. Bukan dari luar Taman Eden. Tetapi karena dosa, manusia beranak cucu dari luar Taman Eden. Pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka ada di dalam kekudusan. Kalau Tuhan berkata beranak cucu, berarti mereka berhubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri, hubungan seks kudus, saudara. Tetapi karena dosa, Adam dan Hawa terlempar, terbuang dari Taman Eden, saudara. Boleh sebentar. Boleh ditampilkan slide yang berikutnya? Ini tidak bisa. Ada satu gambar, lihat ya. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Saudara, yang sebelah kiri Alfred Wegener, ini adalah seorang ahli meteorologi dan geofisika yang terkenal di dunia. Ya. Tahun 1912, dia pernah menyampaikan di dalam satu forum ilmiah di dunia bahwa bumi ini dulu benua-benua itu tidak seperti sekarang. Dulu dinamakan benua Pangea. Benua Pangea itu adalah 7 benua yang sekarang ada, itu bergabung jadi satu. Jadi saya percaya seperti dalam Kejadian 1 ayat 10 dikatakan, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya. Dulu daratan itu menjadi satu, saudara. Pada saat masa penciptaan. Tetapi karena dosa, terjadi pecahan lempengan menjadi 7 benua seperti sekarang. Waktu itu apa yang disampaikan oleh Alfred Wegener ini ditolak oleh para ahli meteorologi dan geofisika. Ini tidak benar. Tetapi dia membuktikan bahwa fosil-fosil yang ada di Afrika Selatan dengan fosil-fosil yang ada di Amerika Selatan sama persis, saudara. Ada binatang-binatang reptil yang tidak bisa berenang dalam air.
ada di Afrika Selatan dan di Amerika Selatan. Wow, sangat-sangat luar biasa Allah kita. Dia sudah siapkan bahwa Adam dan Hawa beranak cucu di dalam hadirat Tuhan. Di dalam dari Taman Eden meluas ke seluruh bumi. Karena bumi itu menjadi suatu daratan yang besar, saudara. Tetapi karena dosa, hal itu tidak terjadi. Tetapi rencana kekal Allah tetap, saudara. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 berbunyi demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. Dia sudah menyediakan kekekalan itu, saudara. Pada awal Adam dan Hawa diciptakan untuk kekekalan. Tapi karena dosa sehingga rencana Allah yang semula itu tertunda selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun. Tetapi kerinduan hati Allah agar manusia terus ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam kekekalan. Dan dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Menebus kita. Agar suatu hari nanti kita boleh kembali ke dalam kekekalan. Amin, saudara. Suatu hari saya percaya kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berkumpul seperti dikatakan dalam Wahyu 7 ayat 9, saudara. Dan aku melihat sekumpulan besar orang dari berbagai suku, kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta Anak Domba dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, saudara. Poin yang kedua, saudara, menyadari bahwa hidup harus dipertanggungjawabkan. Kita tahu bahwa Allah kita kekal. Kita adalah manusia yang terbatas. Oleh karena itu, biarlah kita menyadari bahwa hidup kita harus dipertanggungjawabkan. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Biarlah kehidupan kita itu menjadi seperti orang arif, bukan orang bebal. Orang bebal itu orang yang bodoh, tidak mau dibilangin, saudara. Yang bebal orang yang kalau dikasih tahu ya tetap aja kelakuannya, saudara. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari, adalah waktu-waktu yang jahat. Ada begitu banyak kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Biarlah kita belajar menghargai waktu yang Tuhan berikan. Hidup setiap hari dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini kita diperhadapkan, saudara, dengan banyak hal. Apakah kita mau, kalau pagi, apakah kita mau menyembah Tuhan? Apakah kita mau berdoa, memuji Tuhan? Atau mau langsung bangun lihat HP, saudara? Atau langsung ke kantor pergi, saudara? Ada banyak yang harus kita putuskan setiap hari. Tetapi biarlah kita mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan bijak. Bukan seperti orang bebal. Kita harus membuat keputusan yang cermat dan berlandaskan iman untuk memenuhi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Pergunakan waktu karena hari-hari ini jahat, kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan momen yang Tuhan berikan, melainkan memanfaatkannya untuk hal yang baik.
Yang berikutnya, mengerti kehendak Tuhan dalam langkah hidup kita sangat penting. Kita harus terus berdoa dan mencari petunjuknya dalam setiap keputusan yang kita ambil. Biarlah kita rindu pagi hari ini dengan renungan yang singkat. Kita boleh melihat hidup kita. Seperti apa hidup kita, saudara? Pertimbangkan prioritas hidup kita. Apakah waktu kita habiskan untuk hal-hal yang benar-benar penting? Ini bukan hanya untuk saudara saja, tapi untuk saya juga, saudara. Apakah saudara dan saya setiap hari melakukan hal-hal yang penting, yang berkenan kepada Tuhan? Apakah yang kita lakukan, saudara, mengandung nilai kekekalan atau tidak? Atau saudara dan saya masih mengejar ambisi pribadi kita? Kita menganggap bahwa usia kita masih panjang. Jangan salah, saudara. Di dalam dunia ini tidak ada satu hal yang dapat kita sombongkan. Setiap hari ratusan ribu orang mati. Dan satu hari giliran kita, saudara. Apa yang kita bawa kepada Tuhan? Apakah kita membawa hati kita yang menyembah? Apakah kita masih mengejar kesenangan dunia ini, saudara? Saya nggak tahu apa yang menjadi prioritas kita, tetapi biarlah pagi hari ini kita mau belajar. Ada prioritas di dalam kehidupan kita, yang terutama apa? Memuliakan nama Tuhan. Kemanapun kita pergi, hari-hari ini di hari-hari liburan, ya, di dalam firman Tuhan, di dalam pengkhotbah, ya, kalau tidak salah dalam pasal 3 ayat 13 dikatakan kalau kita masih bisa makan minum, kalau kita masih bisa ada di dalam kesenangan, ya, mungkin jalan-jalan dan lain sebagainya, itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Tapi biarlah kita selalu terus untuk mempunyai prioritas, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingin memutar satu video, saudara. Terima kasih tim PW, tetap berdiri ya, sama-sama. Satu ibadah saja, ya, nggak apa-apa. Ya, kita akan lihat satu video yang menurut saya sangat bagus sekali yang perlu kita tonton, saudara. Silakan multimedia. Batu, kerikil dan pasir. Seorang profesor sedang berdiri di depan kelas. Kelas dimulai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil sebuah toples dan meletakkannya di atas meja. Ia mengisinya dengan bola-bola golf sampai penuh. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka menyetujui. Dia kemudian mengambil kerikil dan mulai menuangkannya ke dalam toples. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka semua setuju bahwa toples itu sudah penuh. Selanjutnya sang profesor mengambil pasir dan menebarkannya ke dalam toples. Tentu saja pasir itu menutup semua celah di dalamnya. Profesor sekali lagi bertanya, "Apakah toplesnya sudah terisi penuh?" Para mahasiswa dengan ragu-ragu menjawab, "Mungkin belum penuh, Profesor." Kemudian profesor itu mengeluarkan 2 botol minuman ringan dan menuangkan isinya ke dalam toples. Secara efektif minuman mengisi ruang kosong di antara pasir. Para mahasiswa pun tertawa. Sang profesor mulai menjelaskan, "Toples itu menggambarkan kehidupan kalian. Bola-bola golf adalah hal-hal penting di dalamnya, yaitu Tuhan, keluarga, anak-anak, kesehatan, teman dan para sahabat. Jika segala sesuatu hilang dan hanya tinggal mereka, maka hidupmu masih tetap penuh. Batu-batu kerikil adalah segala hal lain, seperti pekerjaanmu, rumah, dan mobil.
pasir adalah hal-hal remeh di dalam hidup kalian. Hal-hal sepele yang ikut mewarnai hidup kalian. Jika kalian memasukkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka kalian tidak akan berhasil memasukkan semuanya. Hal-hal yang sama akan terjadi dalam hidup. Jika kalian menghabiskan energi untuk hal-hal yang sepele, kalian tidak akan mempunyai ruang untuk hal-hal penting yang kalian buat. Jadi, mulailah beri perhatian pada hal-hal kritis dan urgen untuk kebahagiaanmu. Bermainlah dengan anak-anakmu, luangkan waktu untuk check up kesehatanmu. Ajak pasanganmu untuk keluar makan malam. Akan selalu terdapat waktu untuk membersihkan rumah dan memperbaiki perabotan. Berikan perhatian terlebih dahulu pada bola-bola golf. Hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Atur prioritasmu. Setelah selesai, maka uruslah yang terakhir. Urus pasirnya. Salah seorang mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya, "Lalu minuman mewakili apa, Profesor?" Sang profesor tersenyum dan menjawab, "Saya senang kamu bertanya. Itu untuk menunjukkan kepada kalian, sekalipun hidupmu tampak sudah begitu penuh, akan selalu tersedia tempat untuk secangkir kopi bersama sahabat." Memiliki prioritas adalah penting. Begitu juga dengan menempatkan mereka dalam urutan yang benar. Michael Hyatt. Video yang sangat baik sekali ya, yang sangat menemplak saya, saudara. Saya ingat waktu saya bekerja dulu di satu perusahaan, ya, karena saya memiliki bos, saya memiliki direktur yang begitu sangat bisa memotivasi saya, saudara. Saya cuma melihat bahwa dia panutan saya, dia udah dipanggil Tuhan. Saya lihat ini direktur, dia orang kaya, dia tidak pernah jalan-jalan kemana, ke luar negeri kemanapun. Dia ke Cina karena menemani istrinya yang harus cangkok ginjal. Dan dia menasehati, memberikan motivasi kerja, dan akhirnya saya bekerja mati-matian, saudara. Saya ada sedikit cukup uang, tetapi waktu itu belum kenal Pak David, belum kenal Abalov, saudara. Jadi saya nggak pernah ngajak istri saya kemana-mana. Anak-anak saya bertumbuh. Saya nggak banyak waktu untuk mereka, saudara. Dulu kami tinggal di Bandung. Jadi karena saya pegang satu area di Jawa Tengah dan Jawa Timur, saya setiap bulan seringkali melakukan perjalanan baik darat maupun udara untuk mengunjungi cabang-cabang. Dan saya kalau ajak istri saya, saudara, cuman sampai hotel aja. Sampai hotel. Setelah di hotel saya bekerja seharian. Sampai malam ya makan. Makan, tidur, besok pagi kantor lagi. Dan itu, saudara, begitu ingat, aduh Tuhan, ternyata ada begitu banyak waktu yang terbuang. Anak-anak saya ya, karena dulu saya sering keluar kota, mereka di rumah dengan mamanya. Dan itu apalagi waktu anak saya yang cowok masih bayi, saudara, saya sering keluar kota. Dan itu memicu satu konflik berkepanjangan, saudara. Dalam tahun 2002 saya dipindahkan ke Jakarta dan dipindahkan ke kantor pusat, dan kemudian beberapa tahun kemudian baru mengenal Abalov, saudara. Tetapi saya tergoda kembali pada saat itu, terus bekerja dan terus keluar kota, saudara. Ya, tetapi beruntunglah di sini ada begitu banyak orang-orang yang mendampingi, saudara. Ya, di dalam Komsel, dulu gereja kami belum ada Komsel yang sebelum di Abalov. Di Abalov ini kami mengenal Komsel. Kami mengenal ada begitu banyak pengajaran di Abalov ya. Dari bayi, pengajaran dari bayi sampai kakek nenek, bahkan sampai mati.
ada pengajarannya saudara. Dan saya ada banyak dipulihkan, ya, didampingi oleh Pak Billy, Bu Agnes, dampingi yang lain. Ada begitu banyak pemulihan yang terjadi gitu kan di tengah-tengah hidup saya. Dan kalau lihat prioritas yang ada, yang lalu itu sudah berlalu, tidak bisa diapa-apakan lagi. Tetapi yang ke depan, saya rindu biarlah hidup saudara dan saya boleh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang masih muda, saudara yang baru menikah atau masih baru punya anak-anak yang masih kecil, saudara. Prioritaskan Tuhan. Setelah Tuhan, bukan pekerjaanmu, bukan bisnismu, saudara. Prioritaskan keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, saudara. Baru setelah itu pekerjaan bisnismu. Setelah pekerjaan bisnismu baru pelayananmu, saudara. Jangan jadikan pelayanan di atas keluargamu, saudara. Karena pelayanan kita bisa digantikan oleh orang lain. Tetapi kalau keluarga, kita harus bijak, saudara. Kalau keluarga tidak ada yang menggantikan. Anak-anak kita, ini anak saya baru perdana. Dia jadi singer saudara hari ini ya. Setelah berpuluh-puluh tahun ibadah di sini. Ya, saya senang. Ya, istri saya hari ini melayani di Cakung, saudara. Biarlah kita menempatkan Tuhan menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya saudara, kita tahu Allah kita kekal. Dan suatu hari kita akan dibawa oleh Allah kita ke dalam kekekalan. Apakah saudara siap? Yang siap katakan amin. Atau saudara mau terus ada di dunia ini saudara selama-lamanya, gak mungkin. Kita suatu hari akan pulang ke rumah Bapa. Kapanpun waktunya. Saya gak pentingkan hari ini atau besok atau lusa atau tahun depan atau kapanpun. Yang saya tahu Yesus sudah menyelamatkan saya. Dan suatu hari saya akan kembali ke surga. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang sudah disiapkan. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Setiap waktu besar setiamu Tuhan, aku akan. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yesus kami bersyukur
kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Setiap-Mu Tuhan, anugerah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Biarlah seperti lagu yang kita nyanyikan, itu menjadi kerinduan hati kita juga. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau pagi hari ini ada di antara saudara, mungkin seperti yang hari-hari ini saudara alami, seperti yang pernah saya alami di waktu yang lalu. Lebih memprioritaskan hal-hal yang tidak mengandung kekekalan di dalam hidup kita. Kita boleh bekerja, berbisnis, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Biarlah kita minta kepada Tuhan untuk kita menjadi lebih bijaksana. Kita rindu Tuhan, Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami. Keluarga kami, bisnis pekerjaan kami, itu dari Engkau Tuhan. Dan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Bahkan pelayanan kami itu adalah milik-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan di dalam pekerjaan bisnis, dalam rumah tangga, bahkan dalam pelayanan kami, biarlah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyukakan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami berkomitmen Tuhan, untuk kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan setelah itu kami memprioritaskan keluarga kami Tuhan, di atas yang lain Tuhan. Kau berkati setiap rumah tangga, pasangan-pasangan suami istri, orang tua dengan anak Tuhan. Di momen liburan ini mereka bisa untuk berfellowship Tuhan. Mereka bersama-sama dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak-anak menikmati berkat daripada-Mu Tuhan. Menikmati kesenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biar Engkau memberkati Tuhan umat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, saudara yang terkasih dalam Tuhan.